Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa la ilaha illa Allah. Yang saya hormati perwakilan PB peserta turnamen Purwanto Cup 2021. Saya langsung aja. Tujuan kita membuat turnamen ini yang pertama-tama itu untuk menjalin tali silaturahmi di antara para penghobi badminton, biar kita satu sama lain bisa kenal. Yang kedua, memang tujuan utama dari Pak Purwanto ini posisinya adalah penasehat PB kita, PB Warga Karya. Beliau itu penasehat kita. Beliau itu tinggal di Jogja. Tujuan beliau utamanya adalah untuk memperkenalkan diri nih, memperkenalkan PB. Kita ini PB baru, mungkin banyak orang yang belum tahu, makanya Bang bikin turnamen open supaya kita ada yang kenal lah, walaupun kita megang raketnya masih salah ya. Tujuannya untuk itu aja sebenarnya, untuk menjalin silaturahmi. Kedua, kita memperkenalkan diri nih. Di sini ada lapangan, walaupun lapangannya di gado-gado campur aduk. Nanti mungkin pemain kita akan jelasin itu ada garis kuning untuk apa, itu garis poli jadi hirapan gitu. Nanti suka keder kita sendiri, kadang-kadang suka keder Pak, karena ini memang lapangannya ini kita lapangannya rame-rame gado-gado nih. Ya, makanya ini ada turnamen poli juga, mungkin mau bingung nih, turnamen poli apa badminton nih kan gitu. Jadi memang tujuannya itu ya Pak ya, kita menjalin silaturahmi juga untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, tujuan untuk technical meeting ini untuk yang pertama menjelaskan peraturan-peraturan yang akan kita sepakati bersama. Jadi kita nih panitia, saya dan tim saya udah membentuk peraturan. Kita sudah buat peraturan. Mungkin bapak-bapak juga udah dikirimin kan lewat ya Mas Andi udah dikirim semua ya. Sudah bisa dipelajari, mungkin ada yang belum jelas nanti kita bisa tanya. Yang ketiga ya untuk pengocokan pertandingan. Walaupun di hari pembukaan otomatis tuan rumah yang akan bertanding Pak. Bisa jelasin ya. Di hari pertama tuan rumah yang akan bertanding. Walaupun misalnya tuan rumah dikocok dapat nomor 16, tetap dia main pertama. Yang selanjutnya ikut dari nomor 1 urut lagi. Ya seperti itu, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Mas Ande ya Mas Ande ya. Ini saya serahkan langsung aja kepada Mas Ande untuk menjelaskan peraturan-peraturan dan teknikalnya gimana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PB Warga Karya, yang saya hormati juga ofisial dari teman-teman peserta PB dari turnamen Purwanto Cup. Guna mempersingkat waktu, kita langsung saja ya membahas satu-satu peraturan yang sudah kita buat, yang sudah kami buat, dan kami juga tadi beliau sudah bilang kami sudah share. Jadi mungkin tata cara technical meeting yang akan saya bahas pertama kali ya. Technical meeting ini sifatnya menjelaskan aturan yang sudah kami tetapkan. Terus kemudian yang kedua, mungkin kalau ini bukanlah tempat untuk diskusi, oh bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gitu, itu kita tampung, tapi sifatnya hanyalah opsional aja. Terus yang ketiga, tentunya pasti ada pertanyaan kan di benak teman-teman, nanti kita bahas. Bisa saat saya menjelaskan, nanti langsung interrupt aja kalau ada mau pertanyaan, atau bisa nanti terakhir setelah selesai semua. Terus di akhir sesi nanti kita harapkan semua pihak itu sudah mengerti atas peraturan yang sudah kita buat, dan kita minta teman-teman bersedia untuk tanda tangan di belakang peraturan ini, semua tanda tangan. Harapannya adalah di kemudian hari nanti nggak akan ada perselisihan. Itu jadi kita bisa merujuk ke satu peraturan ini. Jadi kalau peraturan-peraturan yang sifatnya teknis, kita official dan pemain mungkin bisa pemain ada yang kok begini kok begitu, nanti pemain bisa berkoordinasi dengan officialnya, dan official nanti akan ngobrol ke panitia gitu. Dan yang terakhir ya tadi ya, ketika
ini sudah dianggap mengerti, kita harapkan seminim mungkin di lapangan itu pada saat pertandingan nggak akan ada perbedaan pendapat atau gebrakan. Paling kalau bola out tipis, handsman paling kayak gitu aja. Oke, mungkin sudah mengerti ya tata caranya seperti apa ya. Kalau gitu saya izin mulai. Yang pertama peraturan teknis mengenai sistemnya. Sistemnya ini gugur. Total itu ada 16 pertandingan ya. Ada babak 16 besar yang terdiri dari 8 pertandingan. Kalau bisa kita lihat itu ada di sebelah kiri paling tinggi itu ada 8, sebelah kanan ada 8. Itu artinya ada total 8 pertandingan untuk di babak 16 besar. Kemudian lanjut ada babak perempat final. Kemudian itu ada 4 pertandingan. Seperti biasa semifinal lagi ada 2 pertandingan dan lanjut ke babak perebutan juara 3 dulu dan kemudian ke final. Ini simpel, sistem gugur. Sampai di sini sudah jelas ya, masih cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan aja biar lebih enak. Saya Pak, boleh? itu nanti kan di semifinal kan itu kan AB. Itu nanti langsung dari pool A lawan pool A atau B lawan B atau disilang nanti? Kalau di semifinal langsung Pak, ini bukan full sifatnya. Ini hanya cuman kocokannya aja, jadi langsung. Jadi langsung dari sana langsung ketemu di situ. Jadi pemenang ketemu pemenang 15-16 ketemu pemenang 14-13 ya. Iya langsung di situ sesuai bagian itu. Jadi enggak di rolling lagi ya. Enggak akan ada di rolling. Jadi bagian itu langsung knock out, langsung gugur dan dia enggak akan ada silang lagi. Jadi kita udah sepakat ini. Partai yang sudah selesai dimainkan tetap kita catat. Itu tetap kita catat. Misal partai pertama si A menang ya udah kita catat kemenangan 1-0. Partai yang belum berakhir itu akan kita ulang kembali Pak di hari kosong tadi. Misalnya partai kedua nih tengah jalan, ini baru jalan gitu, itu hujan pun sampai kita semua sepakat untuk bahwa pertandingan ini tidak dilanjutkan karena hujannya parah banget. Karena ada hujan yang bisa ditungguin, ada hujan yang nggak bisa kan ya. Kalau hujannya itu udah nggak bisa ditungguin, yang artinya dia harus batal, harus main besok hari kosongnya, itu harus diulang lagi dari awal, dari skor 0-0. Tapi ada catatan, kecualinya kemenangan itu akan tetap kita berikan jika dan hanya salah satu pasangan nilainya di atas 25 dan selisih poinnya minimal 15. Contoh 26-11 kan selisih 15 di 26 10 masuk, 26-7 masuk, itu pasti menang yang 26. Kita kasih kemenangan. Tapi kalau 26-12 enggak, kita nol-nolin lagi. Atau 27-12 atau 27-13, nah 27-13 enggak, karena itu 14. Itu cukup jelas ya, karena kalau udah poin 15 saya rasa ya kita semua rasa mungkin yakin kita berhak memberikan kemenangan buat yang udah di atas 20. Cukup jelas ya, ini sudah kita share juga di grup kemarin, ini enggak ada perubahan. Itu terkait dengan kalau ada pertandingan yang tidak bisa selesai cara gitu kan. Jadi walaupun pada mundur gara-gara cuaca yang nggak bersahabat ya mundurnya urut kacang. Yang dapat delay duluan dimainin di hari kosong duluan. Hari kosongnya tadi Selasa, Kamis. Selasa Kamis bang ya. Selasa Kamis sama Minggu. Selasa Kamis sama Minggu. Ya, Selasa Kamis Minggu. Jadi itu jadi 3 dan itu akan kita koordinasikan, jadi panitia akan koordinasi langsung dengan ofisialnya ya. Itu kalau hujan jam 9, katanya jam 9. Tapi kalau yang tadi kita bilang ya, kalau memang udah hujan dari sore nih jam 5, 6, 7, 8, 9, ya udah panitia koordinasi sama ofisial. Ngapain teman-teman datang jauh-jauh kan? Itu kita bisa bicarakan. Gitu. Tapi kalau misalnya jam 7 cerah, jam 7.30 cerah gitu ya udah datang aja walaupun mendung-mendung gitu. Tapi misalnya jam 8 tiba-tiba berhujan ya udah kita sepakat lagi tadi jam 9 tadi gitu tungguin. Nih, pokoknya tim buat saya main pakai JP ya. Ya, itu enggak boleh. Itu kita melarang itu. Udah didukunin. Biasanya yang ngomong gitu udah pengalaman itu biasanya. Siap nih Pak. Udah didukunin. Udah. Jangan dibuka Pak.
Lagi kasihan panitia kagak ada lebihnya. Nah ini nih, tuh kalau mau ngomong lebih-lebihan, nah nanti dah kita selesai briefing ini kita hitung-hitungan dah, pokoknya kita hitung-hitungan setelah briefing dah. Kita panitia tuh ingin cuma silaturahmi kan, kalau kelihatan udah ditakar lah, bilang daftar berapa, hadiah berapa, panitia cuma ingin kenalan nih sama teman-teman nih. Itu saya pribadi nih punya agenda nih, anak saya kecil saya pengen tahu, bang, anak batisnya di mana sih bagus. Nah kayak gitu-gitulah kita bisa mengatur kenalin berangkat sama siapa, itu banyaknya teman kami juga nih. Ya gitu ya, sama kan lah bisa promosi itu Bang Hidup, supplier kok gitu ya. Bang Firman nggak tahu supplier Janda. Oke, masalah ganti kok ya seperti biasa lo udah tahu itu wasit akan lihat koknya nih, wasit akan nentuin ini ganti apa enggak gitu ya Pak ya. Jadi wasit pun nanti akan kami briefing, wasit juga ada di sini, sudah ada yang ditawarkan wasit nih. Jadi wasit ini technical meeting ini juga kita gunakan buat internal kami juga untuk buat wasitnya. Jadi wasit yang akan nentuin ini kok udah perlu diganti apa enggak. Yang ketiga ini yang mungkin cukup apa namanya ya, terima kasih buat dari donatur kita, panitia menyediakan free 2 kok buat setiap partai. Jadi kalau satu pertandingan itu kan ada 5 partai, itu 10 kita berikan dari panitia. Kami harap itu jadi pemicu juga untuk teman-teman ya tadinya untuk partisipasi main gitu ya. Terbukti memang 16 PB itu kayak kacang ya Pak ya. Jadi ya kita harapkan kita ingin apa namanya mengapresiasi teman-teman udah mau main di tempat kami ini PB yang baru. Jadi itu salah satu bentuk apresiasi. Dan kalau main kan nggak mungkin 2 ya Bang ya. Kadang-kadang 6 slot, 6 slot. Selebihnya. Maaf. 6 kok, 7 kok gitu. Nah sisanya yang di 2 tadi itu mohon bayar sendiri gitu. 1 kok ini 2.500 satu orang. Jadi 10.000 lah. Jadi kalau misalnya official nih ya udah tinggal dihitung aja nanti selesai pertandingan nanti petugas kok akan nagih kok gitu. Jadi untuk langsung diselesaikan. Catat aja. Siap. Jadi cukup jelas Pak ya. Kok itu 2 gratis, disediakan panitia, selebihnya bayar sendiri. Pertandingan ini kita hanya bisa amankan kok asis ya, mereka asis. Itu kita udah stok dan kita nggak mau ada kejadian. Kita bisa nih ngadain JP 20 stok di tengah jalan kita ngadain JP amsyong kan gitu. Kayak konsisten gitu. Jadi Supplier gimana? Sanggup JP nggak? ditantang ini supplier nih. Enggak, memang saya juga bantu nyari, teman-teman juga bantu nyari. Memang JP gila-gilaan langkahnya ya, susah. Dan kita tahu mungkin mayoritas teman-teman pakai JP. Cuman ketika keadaan seperti ini ya mau kita ya kita sepakati aja ya kalau pokoknya kita hanya asis gitu. Dari awal sampai akhir kita jamin kita bisa supply. Dan kalaupun kita kekurangan juga channelnya masih banyak, insya Allah ada. Mungkin kalau mau latihan ini masih seminggu nih beli atau asis bisa beli dari Nggak bisa. nggak bisa. Bukan di channelin aja gitu. Harganya udah naik lagi soalnya. Naik lagi kan? Sekarang harga udah naik asis. Betul. Jadi ya intinya untuk pertandingan ini pemain insya Allah nggak usah khawatir. Kita kok akan konsisten dari awal sampai akhir selesai. Asis ya Pak ya? Iya Mas. Asis apa? Asis black. Asis yang hitam. Black. Yang hitam. Siap. Kemudian ketentuan baku atas tinggi servis pemain yang diperbolehkan. Kita nggak punya takarannya gitu ya. Kita nggak sanggup dan kita juga nggak punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi ini wasit itu kan fokusnya kadang nggak hanya servis ya. Dan servis kalau melihat di depan wasit itu kadang nggak terlalu kelihatan tinggi apa rendah sih. Nah itu nanti official panitia itu ada yang bisa kan ada selentingan nih. Wah servisnya tuh penonton gitu. Nanti official tuh panitia akan coba apakah ini udah terlalu berlebihan gitu ya. Misalnya servis tingginya 6 kali 7 kali tapi dia ngangkatnya tinggi begitu kan kelihatan banget ya kadang ya. Nah itu nanti yang akan bergerak itu kalau wasitnya confident, yakin wasit berhak melakukan itu. Kita catat ya, wasit berhak melakukan foul itu kalau udah terlalu tinggi. Tapi jika wasit
dari panitia melihat wasit kok belum ada inisiatif untuk melakukan itu, kita akan coba sampaikan ke wasit untuk memberikan peringatan. Jadi ketika panitia datang ke wasit akan langsung panggil pemain yang bersangkutan. Bapak, wasitnya udah kita tandain ya, ini ya servisnya udah masuk kategori bisa di full nih, gitu. Jadi bisa agak jadi sifatnya seperti itu, sifatnya operasional, sifatnya sesuai dirasa perlu ya. Jadi kita nggak mau ribet ada kayak BWF tuh ada garis kayak gitu, kita nggak seperti itu. Untuk servis cukup jelas ya ketinggiannya sama garisnya tadi. Maksudnya ketinggian dada kali Pak? Iya ketinggian dada iya bang. Kan memang kan sebetulnya kan bukan dadanya ya, sekarang kan ada ketinggian 1, sekian. Maksudnya kalau yang tadi bilang tinggi garis. Enggak, kalau yang BWF tadi itu kan biasanya dia ada kayak apa? Kadang-kadang kalau jujurnya saya ngeliat teman-teman gitu, kadang-kadang teman kami sih mau main gitu, bisa pemanasan kagak pemanasan, kita tahu tuh tangan lu sakit ya itu gara-gara nggak pemanasan. Nah 5 menit itu setidaknya ya kalau di lapangan itu tepok-tepokan udah lumayan hangat sebelum naik, makanya dilemesin dulu. Kita nggak pengen sih ada cedera sih, harapannya tuh nggak ada cedera buat teman-teman. Insya Allah. Amin. Kemudian terakhir, guna menjaga ketertiban saat pertandingan sudah berlangsung, ini kita nggak mau nih ada suara-suara terlalu dekat sama pemain. Ini area ini steril lah bang ya, yang boleh masuk itu panitia, wasit dan linesman yang hitung ini panitia. Sama tadi, official tadi nih, 2 orang, sama pemainnya. Ya, pemainnya juga pemain yang dipanggil. Gitu. Ngomong-ngomong ini nanti akan kita kasih pas abang bertanding ya, bukan yang nggak mau ngasih, kita udah ada sih, cuman takutnya nanti pas hari H, aduh gue lupa jauh-jauh rumah yang di Pondok nanti pusing gara-gara kayak gini. Kita juga ya kita nggak mau memperumit diri kita sendiri, makanya ini kita panitia simpan ini udah siap. Jadi nanti pada saat hari H tadi pas lagi jam 7.30 official datang lapor hadir, kita udah hadir nih BB nih, kita kasih nih bang pakai official, abang bebas tuh menemani dalam lapangan. Jadi total yang ada di lapangan itu 4 pemain, 4 linesman, 8, wasit 9, tugas kok 10, tambah 2 orang official 14, dan ada panitia. Panitia juga kita kontrol ya, kita nggak akan panitia bebaskan orang masuk, tapi panitia pun kalau masuk dan terlihat banyak pasti ada alasannya gitu. Jadi pemain terus supporter udah kita siapkan tenda tuh, itu insya Allah udah dipasang juga belum? Oh, udah siap. Jadi ada tempat untuk siap-siap itu ya, buat pemanasan itu. Bisa dapat database pemain itu yang jelas gitu. Kan belum lah, bang ini kagak bisa ganti, ya nggak masalah. Tapi ya jangan sampai H-1 masih kayak gitu. Karena tujuannya apa? Kita melindungi teman-teman kita semua nih. Dari kita untuk kita semua. Kita patuh, kita ngikutin panduan dari panitia, tujuannya buat teman-teman semua gitu. Itu mungkin ada 2 kesimpulan tadi ya, berarti ya WO tim dan WO pemain udah cukup jelas ya nanti ya. Nanti ini kita yang ada nggak banyak perubahan, tapi yang satu tambahan tadi bisa saya kirim lagi ke grupnya yang tadi official tadi. Kemudian sebelum pertandingan dimulai nih, sebelum partai pertama dimulai, itu biasa ya wasit akan ngundi pakai koin untuk menentuin lapangan atau kok. Nah kalau mau tahu ini anginnya bagaimana sih ya, makanya tadi saya bilang kalau mau datang jam 7 datang aja jam 7, tepakkan dulu biar tahu di kemana sih anginnya. Kita nggak permasalahkan, datang lebih awal lebih bagus. Jadi bisa kalau gue dapat undian gue pegang lapangan dulu ya teman-teman. Ini dikasih ke belakang sebetulnya nih. Terus kalau pasangan pertama tadi, gue pilih lapangan di sini, itu sampai belakang gitu, sampai pasangan terakhir udah begitu aja. Jadi ya udah nggak berubah. Yang PB lawannya pegang kok di sono, PB-nya yang tadi di sini terus sama. Jadi partai kedua 3, 4, 5 udah nggak koin lagi gitu. Antar pemain nih Pak. Kalau misal pemain itu bukan namanya, tapi sudah terjadi, sudah bermain. Apakah proses itu sifatnya
bisa diprotes, didiskualifikasi atau enggak setelah bermain. Siap. Jadi gini bang, balik lagi kita ke foto ini ya. Ini foto ini jangan dianggap sepele aja ya. Jadi kan kirim ini ke official masing-masing. Bang, cek namanya sesuai sama fotonya. Nanti itu akan saya jadikan sebagai bukti saya gitu ya, bahwa si official udah menyatakan ini adalah namanya ini. Oke, berarti kita punya panduan nih yang udah nggak bakal bisa salah. Nah, tadi abang bilang jika ada kejadian namanya dicolong nih bisa kan, gitu ya kan. Terus pada saat itu wasit, sebetulnya si wasit sendiri kita pakai dokumen ini harusnya udah nggak bakal bisa miss bang, gitu kan. Wasit sama Official akan memastikan itu. Makanya tadi kita bilang 750 itu juga buat apa? Pas 750 dikasih, itu wasit itu sama official nge-ban ini buku, langsung siap-siapin itu. Terus kita siap-siapin ini, oke, ini PBI ini sama PBI ini kita lanjutin nih orangnya. Jadi nanti pada saat siapa main, kita catat ini dia main ke-1, main ke-2, main ke-3. Jadi kita bisa langsung pas tadi panggil nama-namanya, langsung ada wasit. Itu kita cross check mukanya sama nggak sama namanya. Jadi gitu bang. Jadi pertanyaan abang itu ya datang juga dari inisiatif masing-masing teman-teman. Itu penting banget nama sama orangnya mukanya. Biar kata di KTP saya namanya Tono, ini saya mau pakai nama Dudi nih di sini, nggak masalah, asal dari awal sampai akhir nama saya Dudi terus. Muka ini namanya Dudi, nggak masalah gitu. Kira-kira 5 menit kan gimana ya, kan kita kan kalau terlalu banyak menyepakati akhirnya nggak kelar-kelar urusan kita gitu. Jadi 5 menit kami pikir udah cukup. Siapa tahu masih dibonjol gitu kan 5 menit sampai langsung. Gitu lah ini gitu. Iya, jadi cukup jelas ya, kita akan kasih 5 menit nih. Tapi kalau 5 menit nggak nongol, di official juga aduh bang, sorry bang, udah 5 menit nggak ada nih, buat telepon nggak angkat-angkat. Mohon maaf, pasangan tersebut kita WO. Gitu. Pasangan tersebut kita WO. Terus gimana bang? Ya udah, lanjut ke partai selanjutnya. Begitu juga peraturannya. Oke, partai kedua kita WO karena PBA tidak bisa hadir pasangan keduanya. Kita lanjut ke partai 3. Si A, si B, wasit panggil. Itu kagak nongol 5 menit. WO lagi. Begitu seterusnya sampai terakhir. Jadi lagi-lagi menyusun daftar pemain itu bukan hal yang simpel. Paling gampang nih skenario terbaik adalah semua pemain datang jam 7:30, udah paling enak. Tapi lagi-lagi kan ada orang yang mungkin kerja atau sebagainya, itu pintar-pintar urusannya official masing-masing ya untuk atur takar tadi. Toh juga nggak tiap malam juga kan. Kalau kita bicara nih dari 16 PB kita nih selama 2 minggu itu kita cuma main sekali bang. Ya kan, sekali doang. Dan kita udah tahu jadwalnya. Jadi ya ini kita wanti-wanti teman kita ya galakin lah, kita pecut lah, datang lah itu tuh hari gitu. Atau juga kalau ya kita pengennya menang biar main lagi, tapi kalau nggak menang kan ya udah cuma itu hari itu doang, ya udah ngesot langsung gitu. Itu bang ya. Jadi WO untuk pasangan. Tadi kita udah bahas WO untuk satu tim. Kita bahas juga WO pasangan. Cukup jelas nggak ya? Ada pertanyaan nggak? Bisa dikredit gitu Nggak kan? bisa. Karena itu akan mempengaruhi strategi lawan. Betul lawan. Jadi gini, setelah dikasih itu boleh ngeliat dua-duanya, oh siapa sih yang main sini. Walaupun mungkin juga nggak kenal juga, tapi minimal oh ya udah apa-apa. Enggak, memang wajib dikasih nanti. Setelah kedua pemain nih PB nyerahin, keduanya boleh moto. Tujuannya apa? Nanti siapa tahu dia curang nih, namanya si A dimasukin ke B, gitu kan? Nanti bisa kita lihat di foto. Oh bang, itu mah namanya bukan si Lukman, itu masih Arif misalnya. Nah itu tujuannya foto juga seperti itu, biar tidak ada kecurangan sebenarnya. Iya, jadi ini menghindari kecurigaan dari pemain kalau wasit atau panitia ada main. Ya, jadi kita berpaku pada ini tadi. Gitu. Oh, gua kira dulu itu namanya si ini, bukan bang, ini orangnya ini bang, namanya ini, gitu bener kan di lapangan. Jadi dengan pasangan kedua yang atau pasangan ketiga yang nggak bisa hadir itu ada ketentuannya. Nah balik lagi ke masalah susunan pemain tadi nih, itu susunannya itu kalau udah dikasih panitia itu nggak boleh diubah lagi ya pak ya, nggak boleh diubah sama sekali dengan alasan apapun. Ya siap.
berarti satu PB datang jam 9.30. Iya. 7.50 sudah menyerahkan 5 pemain. 5 pasang. Daftarnya. Iya, Iya. susunan 5 pasang. Betul. A, B, C, D. Iya. Sesuai nomor urut. Iya. Oke. Sesuai nomor urut. Iya. Jadi A, B, C, D, E. Siap. Terserah. Dan siapapun itu ya 10 orang ya 5 pasang dari yang tadi udah Sudah siap. Tadi sudah siap. Siap. Ya, siapa? Itu kan ada pemain istilah cadangan kan. Iya. Kita udah tulis 5 pasang ya. Iya, 5 pasang. Seandainya yang pertama belum datang 5 pasang yang cadangannya udah bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Sesuai itu. Cadangan itu kalau pas hari ya Tujuan cadangan itu gini Pak, artinya besok dia mau bertanding nih, ternyata dia sakit, itu ada pemain cadangan. Tujuannya itu setelah pemain udah disusun, udah tidak bisa dirubah. Artinya dia pertama ada pemainnya, pas kedua pemainnya belum datang, otomatis yang kedua itu kita WO. Yang keduanya aja yang kita WO nih, yang ketiga tetap kita mainin. Ketiga nggak ada lagi, kita WO lagi. Kalau sampai tiganya nggak ada semua WO ya berarti otomatis kalah kan, karena 3 kali kalah. Jadi kalau sudah masuk ke panitia daftar pemain sudah tidak bisa dirubah, karena itu akan merubah strategi masing-masing lawan nantinya. Adik, izin Siap. tambahan, jam yang digunakan untuk patokan adalah jam panitia, bukan jam ini ya. Ya, Takutnya saya- ada perbedaan jam lu. Saya masih Iya, itu, iya, Pak. jam yang di HP ya, saya rasa jam kita HP semuanya udah sama. Jam di HP itu sama semua dulu. Harus standar. Semua sama. Coba kita cek WA kita ya. Saya ya ini bagus nih patokannya, jangan di WA gue jam segini bedanya 20 menit kan. Mungkin 21.12 kan ini di WA nih. 12. Ya. Berarti kalau pemain belum datang semua, Pak. Berarti kalau pemain belum datang semua, berarti yang ada aja dulu daftarnya. Jadi yang belakangan jangan dimasukin dulu. nggak bisa. Nggak bisa Pak. Jadi Bapak istilahnya judi tuh kayak gitu. Berarti kan istilahnya teman-teman Bapak nggak ngabarin dengan nongol juga. Ya official tuh pusing. Makanya saya bilang nih jauh-jauh hari itu boleh terima beres. Susunan ya udah tanggung jawab atas susunannya. Jadi jangan nanti di tengah-tengah, wah temanku belum datang nih, shit gimana? Nah, itu ada kita bahas lagi peraturannya. Jadi 7.50 itu sudah wajib dan makanya penting banget itu datang 7.30 official. Pemain sih terserah mau datang agak belakangan itu urusannya official. Tapi kalau official bisa komunikasi sama si wasit 7.50 itu udah aman lah sebetulnya, 20 menit nyiapin itu udah enak gitu. Jadi ya galak-galak deh sama pemainnya. Karena apa? Karena kita akan WO tuh tim tuh. Satu tim kita WO. Kalau 7.50 itu official kagak ada, jujur ya kita nanti nggak mau nelfonin official pada hari ya. Kalau ini kan dari Nalbiti kan kita cincai lah kita, bang datang bang. Tapi kalau hari kita nggak teleponin. Nanti ada lawan, bang lu ngapa teleponin musuh gua sih? Biar aja nambah. Nah, kayak gitu. Nanti panitia juga dianggap memihak kan? Nggak, kita nggak akan ingetin, kita nggak ngejar. Gunanya tinggal meeting itu. Jadi kalau 7.50 itu official nggak ngasih, biarpun dia ada nih tapi dia nggak ngasih gara-gara dia bingung pemainnya belum datang. Aduh gue bingung nih, kagak bisa. Itu bakal di WO. Makanya official kudu galak sama pemainnya. Udah wajib itu, kagak bisa. Itu. Nah itu jelas ya, itu ketentuan pertama. Tim itu bisa di WO gara-gara itu. Itu cuma satu tim WO tim itu kesalahannya itu. Harus diingat-ingat ya. Di sini ada pertanyaan nggak? Ya, Pak. Siap. Ya satu tim kan diantaranya 10 sampai 14. Jadi kalau iya kan, ya itu nanti kan kalau misalnya yang lain, misalnya teman saya yang lain berhalangan, itu 2 orang aja di situ bisa main duluan atau gitu ya? Bisa Pak. Ya artinya nggak harus 10 atau 14, yang penting datang 2 orang aja udah langsung main, berarti bisa ya? Jadi gini, misalnya Bapak ada 2 orang nih datang, ya kan? Iya. Si Andi sama Budi lah. Andi sama Budi Bapak taruh di pasangan pertama kan? Tapi Bapak nggak tahu nih teman-teman Bapak kapan datangnya. Nah itu urusan Bapak tuh. Iya. Bapak mau nulis pasangan kedua siapa, pasangan ketiga siapa, pasangan keempat siapa, pasangan kelima. Itu kan tergantung koordinasi Bapak sama anggota ya. Iya. Berarti bisa Nah, ya? Ya itu bisa. PBA PBB kali gitu ya, misalnya jago banget direbutin 2 PB. Bang Ahmad, gitu. Bang Ahmad. Oh, iya, Bang Ahmad tuh benar. Nah ini jago banget. Mana orangnya, Bang? Dipakai 2 PB dia tuh. Kamera di Kan daftarnya 2. Oh, ya, jadi Pak ini nanti kita
upload di channel kita Pak ya, PB Warga Karya. Ini kita mau coba sosmed-sosmedan juga, nanti dilihat ya kalau ada yang kurang, insya Allah ada di situ semua. Jangan lupa subscribe juga. Terus, nah ini nih yang open nih, panitia itu sifatnya bisanya hanya menghimbau. Kami mau menghimbau banget. Kalau orang yang pelatnas, mantan pelatnas, pelada, mantan pelada, klub gede lah yang namanya gede, nggak usah saya perhatiin, nggak usah saya sebutin sesuatu ya. Ya udahlah, ini kan tim-tim seru ya, nggak usah lah diturun-turunin. Kita cuma bisa menghimbau sih. Tapi juga ya itu kita nggak bisa kontrol, nggak bisa ngelarang, dan kita juga nggak punya kapasitas untuk mengklarifikasikannya siapa di mana, itu kita nggak bisa. Jadi sifatnya ya kita menghimbau aja. Cukup jelas ya, jadi siapa aja boleh main sebetulnya. Nah, kita mulai di ketentuan pertandingan nih. Ini yang saya pikir paling penting nih ya, karena di sini ada kita ngebahas dua kategori WO pemain, WO tim. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Official dari PB tadi, ini bapak-bapak yang hadir sekarang ini, itu diharapkan ya, kalau bisa wajib sih ya, datang jam 7:30 untuk lapor ke kami. Nah, nanti lapor itu akan kita kasih gini bapak-bapak, ini udah kita siapin ini teman saya ini seharian ngerjain gini dia nih. Tim kreatif. Ya, jadi ini nih ada official nih, jadi nanti official itu kita kasih lihat gini, satu tim dapat 2. Jadi dia nanti yang bisa mondar-mandir tuh keluar ke dalam lapangan terserah mau mondar-mandir berapa kali nggak ngaruh. Dia bisa koordinasinya sama wasit gitu ya, nyusun pemain, dia yang akan melakukan tugas itu. Udah cukup jelas supaya nanti kan kita kasih kayak gini. Jadi datang itu nanti kita kasih, terus kita ngobrol. Ya udah bang, siap-siapin pemainnya, siap-siapin susunannya. Karena apa? Masuk ke peraturan selanjutnya itu, official itu wajib menyerahkan daftar susunan pemainnya. Bukan yang ini ya, susunannya nih, A sama B, C sama D, si Otong sama si Dudi lah siapa yang disusun. Dan dia main beberapa itu kita susunannya itu wajib diserahkan jam 7.50. Jadi jam 8 kurang 10 menit itu udah wajib diserahkan. Jadi intinya gini, wajib diserahkan itu artinya apa sih? Official itu yang bertanggung jawab untuk ini temen gue udah pada datang belum sih? Nah, kan kalau gini jadi teman-teman jadi galak nih, datang lu cepet-cepet gitu. Dan kalaupun misalnya datang telat ya itu urusannya official ya, gimana ngaturnya. Kali berarti 2 minggu ya, dari tanggal 11 sampai tanggal 23 itu kita harapkan sudah selesai semua babak 16, jadi kita bisa bergerak ke perempat final. Kemudian yang terakhir untuk penutupan dan penyerahan juara langsung ya, Bang Asik dan Cash air yang langsung habis ya, dilangsungkan pada hari yang sama di babak final. Jadi kalau yang nanti misalnya wah dapat juara 3 gitu ya, nanti hari final datang lagi ya biar supaya terima hadiahnya, kalau nggak nanti sayang